setiap IHSG turun 20% dari all time high-nya, ada kecenderungan kuat bahwa IHSG itu akan kembali rebound. Gencatan senjata 2 minggu, ternyata ada drama-drama lainnya. Karena kita tahu kalau Donald Trump itu kayak sinetron ya. Dalam sebulan terakhir tuh ada 6-7 kali berubah sikap. Jadi hari ini bisa bilang gencatan senjata, berapa hari lagi mungkin bisa aja bilang nggak ada gencatan senjata, kita serang lagi. Base skenario-nya adalah Iran dan US akan mencapai sebuah diplomasi. If this happen, oil akan turun ke 80. Inflasi harapannya juga akan ikut turun. Kalau inflasi ikut turun, maka stock market akan bullish lagi. Banyak yang pegang saham Konglo dan ternyata penurunannya setajam itu. Pasti banyak yang nggak kuat mental, akhirnya mereka ya udahlah panic selling, dan cilokonya adalah banyak juga yang pakai margin. Apakah peluang untuk bangkit ini ada? Yes, of course. Kemungkinan nama-nama yang tadi udah kita sebut itulah yang akan keluar. Ya kalau nggak salah yang di Q2 itu yang kita bisa jadikan watchlist lah ya, itu adalah saham-saham. Kembali lagi di Vocnomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol isu yang lagi hot di dunia saham Indonesia. Dan langsung aja please welcome my bro Rifan Kurniawan. Thank you bro Rifan. Welcome again to Vocnomics Podcast. Ya. Thank you. By the way, gue mau buka dengan ini. Sebelum kita podcast ini, tadi pagi cuaca sangat cerah ya. IHSG sangat hijau. Hampir semua watchlist gue tuh hijau. Oke. Pertanyaan pertama langsung aja kayak ini efek dari Amerika gencatan senjata ke Iran atau apa? Ya, jadi ada dua hal sih bro sebenarnya. Yang pertama itu adalah Amerika mengumumkan melakukan gencatan senjata selama 2 minggu ke Iran. Dan pengumuman ini dikeluarkan kalau di Indonesia tuh tengah malam. Jadi artinya 2 jam sebelum deadline. Tadi kan sebelumnya Trump kasih deadline nih ke Iran, ya kan, untuk membuka Selat Hormuz. Nah, 2 jam sebelum deadline itu, Iran mengirimkan 10 proposal kepada Donald Trump. Nah, terus dibalas dengan Donald Trump dengan this is a workable basis. Jadi workable basis itu artinya ini bisa kita lakukan. Jadi udah mulai terbuka ruang negosiasi. Tadinya kan sebelumnya sama-sama diem gitu ya. Maksudnya dalam artian belum ada titik temu. Yang satu maunya dibuka, yang satu maunya tidak ada serangan lagi, tapi belum ada kayak semacam diplomasi. Nah ini kalau menurut gua, yang gue lihat adalah ada sebagai salah satu bentuk diplomasi antara US dengan Iran. Nah jadi kata-kata workable basis itu yang sebenarnya powerful dan ditangkap sebagai signal bahwa Trump pun ya sedikit melunak dalam tanda kutip. Gitu. Nah itu faktor yang pertama, bro. Yang kedua ada faktor di mana FTSE itu mempertahankan status rating Indonesia sebagai emerging market. Nah tadinya ada kekhawatiran nih kalau FTSE juga akan mendowngrade lah status Indonesia, ya kan, setelah sebelumnya di bulan Maret dia ada downgrade gitu ya, dan sekarang nih statusnya adalah mempertahankan gitu. Nah jadi dua ini yang menjadi combo kenapa IHSG per kita podcast itu kembali dibuka rebound gitu. Status FTSE-nya kalau nggak salah secondary emerging market. Secondary emerging market. Berarti masih stay, tidak masih downgrade, stay. tidak upgrade juga. Betul, sampai further review. Karena kalau ada kata-katanya tuh di FTSE punya laporan gitu ya. They will continue to monitor, closely monitor the reform of Indonesia capital market. Jadi Indonesia kan udah kasih 8 reformasi pasar modal tuh. Nah mereka ya menyambut baik lah proposal tersebut dan akan monitor closely, termasuk soal free float lah, soal transparansi lah, sama seperti yang MSCI minta gitu. Nanti kita ngobrolin soal itu juga. Siap. Pertanyaan paling penting adalah apakah ini good news buat IHSG untuk udah saatnya masuk ya, udah bottom kah? Itu paling penting tuh. Jadi kalau pertanyaan apakah ini udah bottom atau belum pasti sulit dijawab. Tapi kita gue pengen ajak teman-teman Vocnomic untuk mikir kayak gini nih. Ada satu data yang menarik tuh. Jadi setiap IHSG itu turun 20% dari all time high-nya, ada kecenderungan yang kuat bahwa
IHSG itu akan kembali rebound. Oke. Nah, kalau kita ukur dari IHSG all time high di 9.100 dan per kita podcast ini di 7.100, artinya sebenarnya sudah sekitar 20%. Nah, jadi sebenarnya kalau ditakar atau kita lihat dari historical sebelumnya, ada kecenderungan atau kita bilangnya mungkin support yang kuat lah ya. Bahwa level 7.000 ini adalah support yang kuat. Nah, tapi apakah 7.000 ini bisa jebol lagi? Mungkin saja. Kalau ternyata tadi ya gencatan senjata 2 minggu, ternyata selama 2 minggu ini ada drama-drama lainnya. Karena kita tahu kalau Donald Trump itu kayak sinetron ya. Itu bisa dalam sebulan terakhir tuh ada 6-7 kali berubah sikap gitu loh. Jadi hari ini bisa bilang gencatan senjata, berapa hari lagi mungkin bisa aja bilang oke, nggak ada senjata, nggak ada gencatan senjata, kita serang lagi. Kayak gitu loh. Nah, jadi emang kalau yang kali ini tuh agak sulit untuk memprediksi. Tapi yang gue jadikan pegangan adalah 9.000 ke 7.000 ini udah 20%. Dan secara historical itu akan punya kecenderungan untuk rebound. Karena ini sama seperti yang terjadi di September 2024 ke April 2025 tahun lalu. Di mana September 2024 itu IHSG dari sekitar 7.000 kalau gua nggak salah ingat 69 atau 7.000 itu turun ke di bawah 6.000. Itu juga udah turun sekitar 20%-an. Nah, apa yang terjadi setelahnya? IHSG juga bangkit. Padahal pas lagi bottom-bottomnya itu adalah saat Liberation Day, Trump mengenakan reciprocal tarif ke semua negara. Nah, same pattern kalau gue lihat juga sama nih seperti sekarang. Ya, bahwa ada kecenderungan IHSG udah turun 20%, dan ada kemungkinan untuk rebound seperti itu. Jadi boleh dibilang kalau based on historical, maybe ini saatnya rebound. Tapi perlu careful juga dengan drama-dramanya Trump. Betul ya? Karena ini X factor, Bo, kalau Trump ini. Ada beberapa followers kita yang nanya juga sih, kayak concern kayak kok IHSG kita itu sesensitif itu sih gitu ya. Kayak begitu si Trump ngomong ini kok langsung bisa turunnya drastis gitu. Maksudnya turun, cuman kok sesignifikan ini gitu. Menurut lu gimana, Bro? Nah, sebenarnya ini yang kenapa kita bisa turunnya drastis karena ini sebenarnya bukan bukan berita negatif pertama. Nah, berita negatif pertama di tahun 2026 ini kan ketika MSCI mengeluarkan surat cinta nih buat Indonesia gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya juga udah mulai turun tuh. Ya kan? Nah, ini itu seperti mempertegas. Itu satu. Jadi kayak udah lumayan fragile, dibikin lebih fragile lagi. Berita itu kan bertubi-tubi, Bro. Mulai dari kemarin MSCI lah, terus tadi FTSE lah, terus S&P lah, Moody's semua downgrade gitu kan. Jadi kayak berita negatif bertubi-tubi ditambah lagi dengan perang, ya makin fragile lagi. Ya orang tuh jadi ibaratnya kayak apalagi mungkin buat trader pemula ya retail, udahlah gue panic selling aja. Dan ada satu faktor lagi, Bo, yaitu banyak yang gue lihat ya itu pakai margin. Jadi artinya ya mungkin kan kalau ini kita tarik dikit ke belakang banyak yang pegang saham Konglo dan ternyata penurunannya setajam itu. Nah, pasti banyak yang nggak kuat mental, akhirnya mereka ya udahlah panic selling, dan cilokonya adalah ya banyak juga yang pakai margin gitu loh. Nah, jadi kan kayak ada efek multipliernya tuh, Bro. Semua ada efek multipliernya bertubi-tubi, makanya kenapa IHSG itu fragile. Combo mulai dari MSCI, mulai dari perang plus ada leverage dari margin. Nah, makanya kenapa IHSG bisa turun 20% ya karena itu. Gitu. Salah satu alasan kita hari ini ngundang Bro Rifan adalah karena ini lagi banyak banget yang bingung. Investor, trader lagi bingung nih arahnya kemana. Jadi based on episode kita sebelumnya sama lu, Bro, lu sempat ngomong kalau beware tahun 2026 ini IHSG bakal mengalami penurunan. Ada koreksi ya, bahasa lu ada koreksi. Jadi siapin cash reserve dan lain-lain kan ya. Tapi banyak nggak expect ini udah quarter 2 gitu. Dan koreksinya ini panjang juga nih gitu ya. Jadi itu yang bikin kayak ini ada banyak ketidakpastian gitu ya. Jadi ini mungkin next important question sih ya, kayak apa yang harus kita expect di Q2 ini buat teman-teman yang bingung nih.
arahnya kemana ya. Oke. Sebenarnya mungkin kalau dibilang panjang, sebenarnya kali ini belum terlalu panjang, Bro. Karena kan mulai dari Januari. Kok berasanya panjang ya? Iya, berasanya panjang. Biasa gitu, kalau misalkan turun tuh berasa panjang, tapi kalau pas bullish cepet amat. Ini kan kita baru Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Kalau kita bandingin dengan yang tadi gue bilang tuh, yang September 2024 ke April 2025, berarti kan itu 4 plus 3 sekitar 7 sampai 8 bulan, ya kan? Nah, jadi sebenarnya sekarang ya masih lebih pendek lah dibandingkan dengan yang bearish sebelumnya. Nah, cuman apakah kita sampai menunggu sepanjang itu? Nah, ini menarik, Bro. Mungkin gue ada sedikit share ya. Jadi kemarin gue ada ketemu dengan satu lembaga internasional, cuman dia sempat titip pesan ke gue jangan disebut namanya. Dia bilang gitu. Ya, jadi pokoknya ini lembaga internasional yang kredibel, banyak dipakai oleh investor di seluruh dunia juga. Ya. Nah, jadi intinya dia bilang gini. Ada 3 skenario yang kita lihat. Best skenario, mid skenario, dan worst skenario terkait dengan perang ini. Ya, best skenario-nya dulu. Best skenario-nya adalah Iran dan US akan mencapai sebuah diplomasi. If this happen, maka oil akan turun ke 80. Dari yang sebelum pengumuman semalam tuh masih di 100 sampai 110. Akan turun ke 80. Nah, kemudian kalau oil turun ya, maka inflasi harapannya juga akan ikut turun. Nah, kalau inflasi ikut turun ya, maka stock market akan bullish lagi. Itu best skenario-nya. Yang kedua, mid skenario. Mid skenario ini adalah antara US, Iran tidak mencapai diplomasi, tapi juga tidak sampai perang habis-habisan. Jadi panjang. Dengan ketidakjelasan, dengan uncertainty. Oil itu tetap akan ada di level 100 sampai 110 ya. Nah, karena tidak ada kejelasan, pebisnis dan investor semua serba bingung, uncertainty. Jadi nggak ada yang gerak. Mau pebisnis, mau ekspansi juga berat, bahan baku lagi naik, ya kan? Jadi semua diem. Nah, ketika diem, yang terjadi adalah yang namanya stagflation, stagflasi. Nah, skenario ketiga dia bilang perang habis-habisan. Nah, jadi US serang Iran lagi atau sebaliknya segala macam, ya. Oil mungkin akan naik ke 140 dan terjadi resesi. Tapi ketika terjadi resesi, ya, bank sentral akan menurunkan suku bunga dengan cepat. Nah, kalau yang di skenario 2 tadi, bank sentral masih akan tetap tahan. Nah, jadi menurut dia antara best skenario sekalian atau sekalian aja yang bad skenario. Worst skenario ya. Yang worst skenario itu lebih baik. Skenario yang paling tidak diinginkan adalah yang skenario kedua tadi, Bro. Yang stagflation. Karena kalau stagflation tadi bisa lebih lama dari ini. Ya, bisa berbulan-bulan, mungkin bisa tahunan, kita tidak jelas semua. Ya kan? Tapi kalau misalkan perang, tadi yang dibilang, mungkin habis itu oil spike, GDP growth turun, tapi dengan segera the Fed dan bank sentral lainnya bisa turunin suku bunga. Habis itu ekonomi recover. Waktu tunggunya nggak panjang. Nah, tapi dengan gencatan senjata ini dan tadi kita bahas bahwa Iran sudah mengeluarkan atau mengirimkan 10 proposal kepada US dan Trump bilang this is a workable basis, ya kan? I think yang mungkin terjadi kalau sekarang banget nih itu adalah yang skenario 1. Yang best skenario. Karena perang ini juga sama-sama tidak menguntungkan buat US dan Iran. Mereka berdua tahu itu. Cuma masalahnya, apalagi Trump gitu ya, punya ego. Dia pingin mengakhiri perang ini dengan keadaan menang. Dengan statement bahwa oke, US lu menang. Nah, ini kan yang ya gitulah ya kan. Nah, gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Edutify. Di era sekarang, semua orang punya potensi buat jadi kreator. Tapi masalahnya, gak semua orang tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten,
editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, dan bahkan bisa dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan buat kamu-kamu yang masih pemula. Formatnya ringkas dan visualnya friendly, jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga update terus. Setiap bulan ada materi terbaru, insight terbaru dari algoritma, dan juga studi-studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator. Lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih tahu cara main di dunia digital. Kalau kamu serius pengen berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Intinya adalah per kita podcast ini gue melihat bahwa ya yang skenario apa yang kita bisa expect di Q2 adalah kemungkinan kalau misalkan gencatan senjata selama 2 minggu ini damai lah ya dalam tanda kutip, kemudian terjadi diplomasi segala macam, ya kedepannya kita bisa melihat oil akan turun ke 80. Okay. Dan per hari ini kita podcast, oil udah mulai turun di bawah 100. Di bawah 100. Ya, turun 14% dari kemarin. Okay. Dalam satu hari. Ya. Kemudian ya market pastinya mulai rebound. Nah, cuman kan berarti satu ini udah selesai nih. Tinggal ada satu challenge lagi, yaitu tadi tuh MSCI. Nah, MSCI ini kalau gua nggak salah ingat deadline-nya itu adalah di 12 Mei kalau gua nggak salah. 12 Mei ya? 12 Mei, which is bulan depan. Ya. Nah, kalau misalkan bulan depan MSCI mengatakan bahwa Indonesia akan tetap menjadi emerging market, jadi tidak turun ke frontier gitu ya. Nah, ini berarti kan another katalis positif. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya kalau gue lihat secara overall, Q2 ini kita bisa expect lebih baik daripada Q1. Oke. Karena semua berita negatif yang gue lihat itu sudah keluar. Baik itu dari MSCI dan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya, baik itu perang juga sudah terjadi. Okay. What worse can it be? Okay. Ya, kecuali tadi Trump drama lagi, ya itu worst-nya itu gitu loh. Okay. Itu doang sih X factor-nya. Itu doang ya yang bisa jadi X factor ya. Iya. Oke, berarti probabilitasnya lebih tinggi untuk ke skenario 1 tadi. Menurut gua di Q2. Di Q2. Oke. Nah, pertanyaan para retail adalah kayak, wah, ini banyak banget yang megang even good fundamental stocks. Itu lagi minus bisa 30%, ada yang 40% dan lain-lain. Ini what should they do? Apa yang harus mereka lakukan? Kayak apakah cut loss atau DCA atau apa gitu? Kalau emang fundamentalnya bagus, valuasinya juga terdiskon, udah pasti nggak perlu cut loss. Okay. Itu satu. Karena kalau cut loss berarti ya ibaratnya si retail ini tidak tahu barang apa yang mereka pegang. Okay. Ya kan? Satu ya pasti kalau emang kalian punya conviction dengan saham ini nggak perlu cut loss. Apalagi kalau misalkan dana ini dana dingin, bukan dana buat nikah besok gitu kan. Okay. Ya nggak perlu cut loss. Bahkan kalau misalkan memungkinkan, I think this is a good time untuk misalkan nih, kalian mau top up. Jadi kan jarang-jarang gitu loh. IHSG itu ada di IHSG 7.000, tapi maksud gue kalau di saham-sahamnya tuh banyak yang sekarang nih udah sama dengan saat reciprocal tarif tahun lalu. Jadi sama murahnya. Ya kan? Dan menurut gue chance untuk balik terbuka lebar kok. Dan kemarin yang lembaga pemeringkat yang gue tadi sempat mention itu, gue juga challenge dia. Menurut lu gimana? Apakah peluang untuk bangkit ini ada? Yes, of course, clear, ya kan? Problemnya dia cuman tadi, yang penting perang, ada diplomasi, MSCI tidak menurunkan peringkat, ya. Dan ada satu lagi sih sebenarnya, Bro. Apa itu? Investor asing tuh sebenarnya tidak terlalu suka dengan MBG ternyata. Nah, ini kan yang kenapa gue challenge sebenarnya kenapa tidak suka itu kenapa betul. Gitu kan. MBG itu bagus, tapi benefitnya itu tidak bisa dilihat sekarang.
which is ya bisa dilihat mungkin 15-20 tahun yang akan datang. Itu menurut dia, gitu kan, bukan menurut saya loh ya, gitu kan. Nah, menurut dia, ya dia mewakili investor asing, ya kan. Nah, investor asing tuh nggak suka. Nah, terus dia bilang juga karena ini Indonesia juga udah budget defisit 3% nih, hampir 3%. Ya kan? Sementara ketika oil naik, kemarin BBM nggak naik. Berarti kan kita udah bisa ngebaca bahwa subsidi untuk BBM itu lebih gede. Ya kan? Nah, kalau misalkan MBG-nya ini tidak di-cut dalam tanda kutip budgetnya atau anggarannya, itu bisa tembus 3%. Dan kalau misalkan tembus 3%, ya mungkin lembaga-lembaga tadi akan downgrade lagi. Gitu. Nah, cuman kan yang kita lihat belakangan ini kan ada berita ya, bahwa MBG dari 6 hari akan di-cut jadi 5 hari. Kemudian kalaupun nanti belum cukup dananya, ya akan di-cut lagi menjadi hanya fokus MBG ini di negara 3T. Nah, jadi kayak kota-kota besar ya mungkin itu ditiadakan gitu. Jadi maksud gua I believe our government juga pasti aware dengan situasi ini, dan I believe ya mereka juga punya kalkulasi yang matang lah. Gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Bu Wiwin tadi, kalau misalkan turun 30%, 40%, 50%, ya I think dengan arah skenario tadi satu yang mungkin terjadi, ya menurut gua lebih baik average down. Selama memang ini perusahaan yang bagus ya, bukan perusahaan yang belinya di pucuk terus udah gitu turun, itu beda cerita gitu. Tapi ini maksudnya secara valuasi murah, valuasinya terdiskon, valuasinya juga masih masuk akal, bukan yang over value ya. Nah, itu menurut gua DCA itu penting, bisa lakukan average down. Oke. Menarik. Jadi karena banyak banget yang kayak bilang ini most of the good fundamental saham harganya lagi murah banget. Lagi bener-bener underpriced gitu ya. Cuman kan kita juga takut ya. Waktu itu juga ngomong begitu pas MSCI. Udah saatnya nih gitu. Masuk turun gitu. Jadi tapi tadi lu sempat ngomong Q2 ekspektasinya adalah harusnya harusnya positif. Betul. Jadi I think ini bisa jadi mungkin salah satu input untuk bisa mulai nyicil kembali. Mungkin ya. Ada satu hal lagi yang gue lupa cerita dari pertemuan kemarin juga ya. Jadi dia ada kasih chart. Chart itu menurut gue bagus banget. Jadi dia ada kasih hubungan antara perang dari tahun berapa 90-an sampai 2020-an 2025 ini. Mereka bilang ya di situ chartnya kelihatan banget ya kan. Jadi begitu perang ya pasti stok turun. Tapi lu lihat dia bilang ya begitu the war is over ya kan, the price is eventually goes up, dan bukan cuman goes up tapi goes up higher. Gitu loh. Jadi maksudnya even kayak World War II dia bilang ada itunya ya kan. Jadi kayak ya nggak perlu sepanik itu gitu loh. Ya kalau misalkan emang teman-teman sekarang lagi dalam kondisi minus, ya udah, yang penting kan selama itu tidak mengganggu kehidupan kita masih bisa makan enak, tidur nyenyak, ya udah nggak ada masalah gitu loh. Banyak yang tidur nyenyak sih. Nah, Oke, kita lanjut ke ini topik HSC ya, High Shareholding Concentration. Oke, sebelum kita lanjut boleh jelasin nggak itu apa, dan Bursa Efek Indonesia udah ngeluarin listnya juga kan? Beberapa siapa aja yang masuk list ini gitu. Betul. Boleh diedukasi dulu nggak? Boleh. Jadi buat teman-teman Volcnomic, jadi HSC itu simpelnya, bahasa sederhananya adalah saham-saham yang memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi. Nah, sesuai dengan namanya terkonsentrasi. Jadi artinya gampangnya gini deh, misalkan gue punya company, ya kan, let's say misalkan kepemilikannya Rifan di company ini, let's say misalkan 30%, ya. Terus misalkan I have a brother, or I have sister, or I have family or relative, siapapun itu yang masih terafiliasi, ya kan, ternyata mereka juga punya let's say 30% dengan nama PT masing-masing. Ya, PT A, PT B, PT C, PT E. Nah,
mungkin kalau sebelumnya terlihatnya oh ini nggak ada afiliasi, tapi ternyata begitu dibuka semuanya, oh ternyata ada afiliasi. Ya sekarang kan ada beneficial owner kan. Oh ternyata si PTA itu beneficial ownernya masih punya relasi nih sama si Rifan, ya kan. Nah itu yang terjadi dalam beberapa perusahaan, Bro. Jadi mungkin kalau dilihat secara kepemilikan saham di di yang sebelum ini gitu kan, di RTI atau di platform gitu ya. Nah, itu mungkin let's say misalkan cuman 30%, 40%. Tapi terus abis itu ada PT-PT lainnya. Tapi ternyata PT-PT lainnya ini adalah juga punyanya dia atau setidaknya terafiliasi dengan dia. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh si MSCI tadi. Nah, jadi makanya kenapa bursa itu mengeluarkan list HSC tadi. Nah, jadi saham-saham yang ternyata free float yang benar-benar ada di publik itu small. Ya, ada kemarin kan, ya ini kita sebut nama aja lah ya, kan udah keluar juga ya. Misalkan kayak ada Brand, ada DSSA, yang sebelumnya dengan yang faktanya itu ternyata beda jauh. Nah, kenapa ya? Mungkin karena ada PT-PT yang, atau kita sebut sebenarnya sebagai nomine. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang memang dia pakai akun-akun nomine. Tujuannya apa sih? Karena apa sih pakai akun nomine? Ya, ini ada plus, ada minusnya gitu ya. Cuman plusnya adalah dengan dengan akun-akun nomine tadi gitu ya, dia bisa jaga harga. Jadi begitu misalkan harga turun, ya dia punya power karena dia juga yang pegang, ya dia bisa beli lagi, harganya naik lagi, ya kan. Turun lagi, nanti dia naik lagi. Jadi mungkin plusnya itu adalah ya bisa jaga harga supaya dalam tanda kutip uptrend. Nah, cuman negatifnya adalah liquidity. Jadi nggak matching antara yang tadinya free floatnya berapa yang tersedia gitu kan dengan volume perdagangan itu jadi nggak matching gitu loh. Nah, jadi yang diinginkan gimana oleh si MSCI? Yang diinginkan adalah ya buka apa adanya. Ya kalau misalkan memang itu free float, harus free float yang memang tersebar di publik. Bukan free floatan kasarnya gitu. Nah, jadi kurang lebih itu sih penjelasan tentang HSC. Bakal ada lebih banyak list dari di luar 2 saham. Menurut gue iya. Kan? Menurut gue kan yang kemarin keluar itu kan 9 atau 10 kan. Nah, ini kan kalau untuk ngecek itu kan pasti butuh waktu. Ya kan, ini punyanya siapa, BO-nya siapa, itu kan butuh waktu. Menurut gue sih akan ada list-list tambahannya lagi. Apa impact-nya kepada emiten-emiten yang masuk list itu, Bro? Pertama, yang udah pasti ya, yang udah hampir pasti, itu akan keluar dari indeks MSCI. Ya, misalkan kayak Brand dan DSSA yang sebelumnya sudah masuk ke dalam indeks MSCI yang large, ya udah hampir bisa dipastikan akan keluar. Itu satu. Nah, cuman ini unik, Bro. Jadi gue tadi lupa sampaikan. Jadi sebenarnya HSC ini tuh juga mirroring dengan apa yang terjadi di bursa Hong Kong. Nah, jadi di bursa Hong Kong pun juga ternyata lumayan banyak yang seperti itu, Bro. Nah, jadi mereka bursa Hong Kong juga keluarkan list HSC. Nah, yang menariknya adalah kalau di HSC perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks MSCI keluar. Ya, itu makanya yang di Indonesia ya 99% mungkin juga akan keluar. Walaupun mereka bisa comply. Tapi for what reason? Ya kan. Nah, kemudian yang di Hong Kong bukan hanya dikeluarkan dari indeks MSCI, tapi juga dikeluarkan dari indeks lokal. Nah, kalau di Indonesia kan kita kenal misalkan ada LQ45, ada Kompas 100, ada beberapa indeks lainnya yang lokal. Nah, ini yang gue masih belum tahu. Tapi kalau berkaca apa yang terjadi di Hong Kong, ada kemungkinan ya misalkan kayak tadi nama-nama yang Brand DSSA dan beberapa yang ada di list itu ya akan keluar dari indeks juga. Akan keluar dari indeks LQ45, akan keluar dari indeks Kompas misalkan. Kalau gitu emang dampaknya apa? Biasanya kalau investor asing mengacu kepada indeks MSCI. Nah, kalau itu dikeluarkan, ya berarti kan harus ada
penjualan. Demikian pula kalau misalkan dikeluarkan dari indeks misalkan LQ4 ya lokal LQ45 dan juga Kompas 100 misalkan. Investor institusi kita banyak yang menjadikan indeks tersebut sebagai acuan. Artinya apa? Mereka juga harus jual. Berarti kita bisa expect apa? Ada tekanan jual dari asing, dari investor institusi lokal. Nah, apakah harganya serta-merta akan turun? Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat chart per kita podcast nih, 3 hari setelah pengumuman itu keluar, malah uptrend. Nah, itu kan bingung kan? Ya ada yang bilang, oh iya ini memang lagi dijaga harganya, ya kan belum efektif berlaku. Cuman intinya adalah akan ada tekanan jual yang cukup besar, gitu. Jadi efeknya kalau buat si emiten yang masuk ke dalam HSC adalah ya sepertinya akan ada tekanan jual yang cukup besar. Apa advice untuk investor yang lagi megang saham-saham yang ada di list HSC itu? Ini mungkin subjektif ya, karena disclaim dulu gue nggak pegang. Jadi buat kalian yang pegang, menurut gue ya lepas. Kan masih ada yang belum diumumin. Ya menurut gue kalian bisa, yang belum diumumin ya udah kalian bisa lihat. Lu gak pegang? Yang ya rata-rata enggak sih. Rata-rata yang gue pegang udah gue cek aman. Nggak bakal masuk ke HSC, ya kan. Nah intinya kalau misalkan emang HSC itu ya kalau misalkan kalian memang merasa nggak nyaman ya lebih baik lepas. Gitu. Jadi ya sebenarnya ya udah misalkan kayak sebenarnya gitu loh, kayak banyak kok emiten yang menggunakan nomini-nomini gitu, ya kan. Cuman ini tuh benar-benar sesuai dengan namanya, very concentrated. Cuman less than 5% yang atau sekitar 5% yang beredar di publik itu kan bahkan jauh di bawah ketentuan free float kita yang sekarang minimum banget tuh 7,5 dan next akan jadi 15 gitu loh. Tapi kalau argumennya di awal tadi kayak positifnya adalah mereka bisa jaga harga. Betul. Jadi walaupun mereka masuk list HSC, keluar dari MSCI Index, apakah ada potensi mereka bisa uptrend lagi? Ya, bisa kalau memang mereka jaga dan mereka beli sendiri, ya kan. Cuman kan isu yang negatifnya itu adalah liquidity. Makanya MSCI kan juga minta ada liquidity supaya mereka juga bisa masuk. Ya gitu loh. Jadi apakah ada kemungkinan untuk uptrend lagi? Ya tetap ada, gitu. Apakah ada reason buat mereka comply dengan regulation dari MSCI? Mau nggak mau karena kan bursa sendiri juga udah keluarin ini ya, aturan bahwa per 31 Desember per 31 Maret 2026 harus 7,5 ya kalau nggak salah. Terus 31 Desember 2027 10 atau 12,5, pokoknya di 31 Desember 2028 ya kalau nggak salah itu 15. Jadi selama 2 tahun ke depan harus 15%. Nah pertanyaannya adalah ya kalau sekarang aja masih di bawah 7,5, ya buat ngejar ke situnya gimana? Nah yang menarik ini Bro, kemarin gue lihat kan dari list-list HSC itu. Ya mungkin kalau kayak brand, DSSA, secara bisnis mereka bagus, ya growing, ya kan. Nah mungkin dengan nama besar dan tentu saja dengan nama owner di belakangnya yang memang very reputable, mereka bisa melakukan strategi, let's say misalkan right issue, untuk bisa comply dengan standar free float yang ada. Ya kan, jadi mereka keluarin lembar saham baru dan kemudian ditawarkan kepada pemegang saham lama. Habis itu pemegang saham lama kalau misalkan emang masih yakin dan pede dengan perusahaan, ya mereka bisa beli lagi, ya kan. Nah, cuman dari list yang ada tuh kalau dilihat ada yang begitu gue lihat ini apa ya, perusahaan apa ya? Kok gue aja baru dengar gitu kan. Kalau gue aja baru dengar terus kemudian dia melakukan right issue, pertanyaannya siapa yang mau tebus? Kenal aja enggak gitu kan. Nah jadi itu another challenge tuh buat si yang emiten yang mungkin lebih belum didengar oleh retail. Ya kalau brand DSSA ya mungkin semua teman-teman Volcnomic juga udah tahu, ya kan. Tapi kalau misalkan yang nama-nama lainnya ada yang ini perusahaan apa, begitu ditawarin net issue mikir 2 kali, gitu. Jadi kalau buat yang nama-nama besar sih gue yakin ada lah jalan keluar untuk bisa comply. Nah cuman ada satu lagi Bo, jadi begitu misalkan keluar kemudian mereka comply,
Berdasarkan apa namanya keterangan dari gua agak lupa ya ini MSCI atau FTSE soalnya agak beda gitu ya. Itu ada namanya waktu tunggu. Jadi misalkan nanti keluar nih ya kan dari indeks. Terus kemudian mereka comply. Nah nggak serta-merta mereka bisa langsung masuk. Jadi ada waktu tunggu kalau gua nggak salah ingat itu kemarin setahun. Nah setahun setelah mereka comply baru mereka bisa masuk lagi. Nah, jadi nggak serta-merta, oh, gue udah comply nih, gue masuk lagi ya, nggak bisa. Harus ada waktu tunggunya. Gitu. Next question sebaliknya. Ini kan MSCI bakal ngumumin di tadi ya 12 Mei ya? Iya. Ya, 12 Mei. Dari analisa lu, apa emiten-emiten yang udah bakal comply atau udah comply dan bakal potensi masuk ke list? Nah, kalau masuk kayaknya enggak. Karena kemarin itu gini, ini kalau yang gue ikutin ya, MSCI belum akan mempertimbangkan untuk menambah inclusion, itu belum. Kan skenario sekarang adalah apakah tetap di emerging market atau di downgrade ke frontier. Kalau di downgrade ke frontier ya kecil lah kemungkinan besar tetap. Nah tapi tetap ini itu kita punya bobot tetap atau kurang. Nah kalau yang gue ikutin adalah kemungkinan meskipun kita tetap di emerging market tapi bobotnya akan kurang. Sekarang kalau gue nggak salah ingat bobot Indonesia di MSCI itu adalah sekitar 1,28%. Jadi kecil sebenarnya. Negara lain jauh lebih besar. Akan menjadi kalau gue nggak salah itu sekitar 1,0%. Jadi artinya tetap di emerging market, cuma bobot MSCI di saham Indonesia itu akan berkurang menjadi 1% atau berkurang 0,28%. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita perlu panik, ya kan? Nah, kalau gua baca situasinya, kemungkinan nama-nama yang tadi udah kita sebut itulah yang akan keluar. Brand, DSSA, Cuan ya kalau nggak salah itu cuan sebenarnya comply tapi dia memang harganya turun banget. Jadi kalau turun banget ya itu biasanya keluar. Nah jadi kemungkinan 3 itu yang keluar. Jadi brand, DSSA, Cuan tuh kemungkinan akan keluar. Nah itu bobotnya itu kalau nggak salah hitung itu sekitar 0,3%. Ya jadi udah ya mungkin market udah bisa ngebaca lah arahnya kemana gitu kan. Nah cuman kalau inclusion sepertinya belum. Sepertinya belum. Nah jadi ya good newsnya apa? Good newsnya adalah total arus keluar atau capital outflow yang terjadi mungkin nggak semasif itu. Tadinya kan ada yang bilang, oh ini bisa 10 billion US dollar, 170 triliun. Nah mungkin dengan kita tetap di emerging market nggak sebesar itu. Ya mungkin ya 1 billion US dollar lah, 17 triliun. Ya 1/10-nya lumayan lah. Daripada keluar 170T, udahlah keluar 17T udah mendingan lah gitu. Berarti inclusion hampir dipastikan tidak ada. Bro, ini mungkin melebar dikit ya, kayak regulasi permintaan ya, atau permintaan dari MSCI dan FTSE ini sebenarnya positifnya apa di kita dan negatifnya apa di kita ya? Untuk ininya pengumumannya nanti. Untuk ini kan mereka minta kita comply beberapa permintaan dari mereka kan. Positifnya apa sih di bursa kita gitu ya? Kan selama ini kan berarti ternyata banyak banget, maksudnya ada yang HSC yang ternyata kita nggak tahu dan mulai lebih transparan lagi. Ini efeknya sebenarnya positif apa gimana gitu? Kalau buat jangka pendek pasti bikin dar-der-dor gitu. Kayak ini apa sih? Aduh koreksi lagi. Jadi kan itu reaksi wajar lah ya. Orang kan nggak suka dengan uncertainty kan. Gitu ada uncertainty, udahlah jual dulu gitu kan. Ya itu pasti akan ada tekanan dalam jangka pendek. Ya itu yang udah kita alamin juga selama beberapa bulan ini gitu kan. Nah cuman untuk long run ini sebenarnya kita menuju ya pasar modal yang lebih ideal. Yang lebih ideal itu memang harusnya seperti ini gitu loh. Jadi ini kayak pembelajaran juga buat teman-teman investor, buat pasar modal kita juga, bahwa yang ideal itu memang seperti ini. Memang harusnya kepemilikan saham itu dibuka
ya kan secara transparan. Oke. Kemudian apa namanya Sampai yang ke nam- nominee, sampai ke beneficial owner terus dibuka Betul, ya? betul. Oke. Harusnya memang seperti itu. Termasuk juga dengan misalkan free float. Hmm. Free float kita 7,5% itu salah satu yang terkecil di Oke. dunia. Memang standarnya berapa? 15%. Tapi 15% apakah yang juga yang besar? Enggak juga. Karena itu kalau misalkan di ranking itu masih di bawah. Oh. Nah, jadi yang kalau yang kayak di luar itu ya bisa 20-25% free Oke. floatnya. Jadi Oke. cuman kan kalau sampai se ekstrim itu juga dar lagi gitu kan. Jadi ya at least we are on the right track lah untuk jangka panjangnya. Oke. Dengan free float ke 15%, dengan apa namanya data kepemilikan saham itu dibuka secara lebih transparan, Oke. dengan praktek goreng-menggoreng saham juga udah mulai diberantas sekarang. Ya emang harus seperti itu gitu loh. Termasuk nanti kalau misalkan emang udah berjalan dengan lebih baik. Nah, aturan bursa yang sekarang ini kan banyak banget aturan ya. Ada UMA lah, suspend lah segala macam. Ya. Menurut gua ya udah nggak perlu ada lagi. Oke. Ya karena itu udah full mekanisme pasar gitu, Oke. ya kan. Oke. Long termnya positif ya? Kalau utamanya positif. Oke. Gitu. Oke, bro. Gue lihat di story lu, I think 2 hari yang lalu, atau 3 hari yang lalu, lu nulis gini. Di saat market lagi lesu dan banyak investor bingung arah, pemerintah justru lagi nyatuin kekuatan. Manajer investasi milik Bank BUMN digabung jadi satu di bawah Danantara Asset Management. Ya, ini boleh edukasiin juga nggak ke kita kayak rencana pemerintah apa gitu? Jadi gini, pemerintah kita sekarang yang gue lihat Ya. arahnya itu satu kata adalah efisiensi. Hmm. Nah, jadi pemerintah tuh ngelihat ada BUMN yang inefisien. Nah, makanya kenapa kan ini sebenarnya kalau kita flashback ke zaman misalkan Pak Erick Thohir ketika menjadi Menteri BUMN, banyak yang kemudian dirampingkan. Oke. Ya ada BUMN holdingnya, ya kan itu udah mulai sebenarnya. Nah sekarang pun juga demikian, ya akan ada perampingan. Nah terus kemudian soal budget pun juga akan diefisiensikan. Oke. Nah makanya ketika tadi kita mention soal kemungkinan defisit anggaran kita bisa tembus di atas 3% dari GDP, ya yang dilakukan mau nggak mau apa? Efisiensi. Oke. Nah, salah satunya apa? Salah satunya misalkan tadi manajer investasi yang sekarang gua nggak tahu persis jumlahnya berapa, yaitu akan dirampingkan. Oke. Itu satu. Terus di luar itu efisiensi lainnya adalah misalkan dari segi anggaran. Oke. Nah, salah satu kan yang lagi banyak diberitakan itu adalah kemungkinan MBG. Nah, MBG ini kan juga yang tadi kita mention ya, dari investor asing sebenarnya tidak terlalu suka. Sebenarnya suka tapi bukan jangan sebesar itu gitu loh. Oke. Karena itu menyedot begitu banyak anggaran, Oke. ya kan. Nah, efisiensi yang dilakukan apa? Efisiensi yang dilakukan adalah ya tadi misalkan yang tadinya 6 hari jadi 5 hari. Ya itu kalau gua nggak salah ikutin kemarin tuh kalau nggak salah bisa menghemat anggaran negara sekitar 40 triliun. Wah, oke. Nah, apalagi kalau misalkan skopnya yang diperkecil. Jadi kota-kota besar nggak usah lah karena dianggap sudah lebih mapan, sudah lebih mampu. Oke. Ya, fokuskan ke yang 3T. Ya. Ya, itu mungkin akan ada another efisiensi lagi. Nah, jadi kalau yang gue lihat sekarang intinya pemerintah tuh fokusnya satu ya, yaitu efisiensi tapi tanpa mengorbankan growth, tanpa mengorbankan ekonomi. Nah, makanya kenapa ya kebijakan moneternya ya tetap arahnya ya jangan sampai naik. Ya inflasi dijaga ya, jangan sampai inflasinya naik gitu loh. Ya, terus udah gitu rupiah juga dijaga ya kan di 17.000, jangan sampai lebih tinggi lagi 17.000 karena kalau 17.000 itu juga tembus lagi ke level yang lebih tinggi. Betul. Ya BI ini lama-lama juga bisa kehabisan napas. Reserve-nya US reserve-nya mereka lama-lama mungkin bisa menipis gitu loh. Ya, jadi intinya sih efisiensi itu memang mutlak dilakukan sih di sekarang ini. Efisiensi di beberapa anggaran di kementerian juga dievaluasi ulang gitu. Siap. Berarti dengan ini lu sebut soalnya Bank BUMN ini bakal digabung di bawah Danantara.
Ya, meaning bank-bank BUMN bakal apanya nih yang digabung ke Danantara? Sekarang kan yang udah itu kan ada kemungkinan misalkan kayak bank syariahnya mulai digabung. Nah, kalau bank BUMN itu sebenarnya masih belum jelas, maksudnya belum pasti sih. Gitu. Tapi intinya adalah arahnya adalah ke efisiensi tadi. Gitu. Mungkin kita masuk ke ini kali ya. Saham-saham favorit. Jadi gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Friends with Brew. Kalau kamu lagi cari coffee shop yang bukan cuma enak buat minum kopi, tapi juga nyaman buat kerja, ngobrol, atau sekedar recharge dari hektik ya Jakarta, kamu wajib cobain Friends with Brew. Begitu masuk, suasananya langsung kerasa warm, homey, dan gak dibuat-buat. Interiornya simple, lightingnya lembut, musiknya pas, bikin kamu betah duduk lama tanpa terasa waktu berjalan. Kopinya juara, rasa dan roastnya konsisten, gak terlalu kuat tapi masih punya karakter. Entah kamu suka latte, americano, atau manual brew, semuanya diracik dengan detail yang niat. Dan kalau kamu bukan coffee person, tenang, minuman non-coffee dan makanannya juga enak banget. Ada pilihan pastry, brunch menu, sampai snack ringan yang cocok banget buat nemenin kamu nongkrong. Yang bikin Friends with Brew spesial adalah vibe-nya. Ini tipe tempat yang bikin kamu berasa lagi di ruang tamu rumah teman sendiri. Gak ribut, gak sumpek, dan pelayanannya ramah banget. Lokasinya juga strategis, gampang dijangkau, dan jadi hidden gem buat orang-orang yang pengen cari tempat nyaman di tengah-tengah kota. Intinya, Friends with Brew bukan cuma sekedar coffee shop. Ini tempat kita istirahat sebentar, atau buat ngobrol dari hati ke hati, atau cuma sekedar duduk sambil mikirin hidup. Kalau kamu belum pernah mampir, trust me, you are missing one of the coziest spots in the city. Kayak mungkin sektor dulu kali ya, kita dari yang gede dulu. Ya. Sektor apa di Q2 yang kita harapkan bisa uptrend? Ini kan kalau pas Q1 semuanya turun ya. Nggak ada satupun yang naik kayaknya, kecuali misalkan transportasi. Nah, cuman di Q2 ini menurut gue ya most of sektor ya akan rebound lah at least. Ya kan. Cuman mungkin kalau yang gue bisa lihat satu commodities. Karena kan ya kita tahu bahwa dengan oil naik ya kan, ini juga memberikan efek juga ke yang lain-lainnya. Contoh misalkan batu bara juga ikut keangkat naik ya ke 140-an. CPO sekarang meskipun juga nggak terdampak langsung dengan minyak, tapi dengan adanya sekarang B50 dia stabil di atas 4.100 4.200 ringgit Malaysia. Ya nikel yang tahun lalu juga terpuruk ya sekarang harganya naik lagi. Jadi menurut gua yang di Q2 itu yang kita bisa jadikan watchlist lah ya. Itu adalah saham-saham komoditis. Ya itu bisa misalkan ya bisa dipilih aja misalkan batu bara atau CPO atau nikel ya kan, atau minyak itu sendiri ya. Cuman kan sekarang udah turun nih, kita tadi bicara outlooknya mungkin akan turun atau balik lagi ke 80 gitu. Tapi maksudnya secara garis besar I think commodities itu masih menarik gitu untuk di Q2 ya kan. Kalau di US sebenarnya teknologi itu akan jadi rebound sih. Nah, teknologi itu AI yang related AI gitu ya, atau yang di AI beneficiaries itu juga akan rebound gitu. Tapi kan kalau di Indonesia kayaknya jarang ya teknologi dan AI gitu loh. Jadi mungkin lebih ke commodities yang gue lihat. Terus kemudian consumer sih I think. Consumer. Jadi harapannya adalah gini. Secara makro tuh sebenarnya masyarakat Indonesia tuh optimis, Bro. Dilihat dari indeks keyakinan konsumen yang sekarang kalau nggak salahnya tuh di 127. Artinya di atas 100 tuh sebenarnya masyarakat tuh optimis. Ya, cuman begitu ada perang ya orang pasti juga jadi nahan gitu kan. Tapi kalau misalkan tadi yang kita diskusi skenario
pertama yang base skenario yang terjadi, ya maka konsumsi ini akan kembali meningkat lagi. Karena Indonesia secara nature itu emang negara yang konsumsinya itu tinggi, Bro. GDP kita paling banyak ditopang itu adalah dari konsumsi. Dan itu yang hilang tahun lalu. Nah, tahun ini menurut gua akan much better dari segi konsumsinya. Nah, jadi pilihan-pilihan emiten konsumsi terutama yang bermain di segmen premium, I think bisa menjadi acuan juga gitu. Terus kemudian apalagi ya, kurang lebih itu sih apa yang gua lihat. Oh, mungkin bank. Ya, bank juga menurut gua sekarang kan ya memang masih sell off ya. Karena kan gini, investment mandate-nya dari fund manager luar yang mengacu ke dalam indeks MSCI adalah ya kalau misalkan Indonesia masuk ke dalam frontier market, ya mau semurah apapun mereka nggak bisa invest karena investment mandate-nya adalah hanya di negara yang emerging, ya kan. Nah, cuman tadi kita bicara ya kita percaya bahwa Indonesia tidak akan masuk ke dalam frontier. Nah, kenapa sampai sekarang masih jual? Ya karena mereka meminimalisir risiko karena porsi mereka itu di bank juga besar. Nah, jadi mereka ibaratnya trimming down lah dalam 2 sampai 3 bulan belakangan ini gitu kan. Nah, cuman reverse logiknya nih, Bro. What will happen kalau misalkan ternyata Indonesia stay di emerging market. Kan tadi kita bicara bobotnya turun tapi dari saham-saham yang tidak comply dengan si free float-nya. Sementara kalau bank ini harusnya itu tetap comply. Jadi kemungkinan untuk keluar minimum lah. Nah, bisa jadi ada inflow lagi. Nah, ya kan. Nah, jadi mungkin menurut gua bank juga bisa jadi salah satu watchlist juga lah untuk di Q2. Apalagi sekarang mungkin harganya udah merem lah itulah menurut gua gitu loh. Ya kan, yield mungkin bisa dividen yield bisa 9-10%. Ya itu udah ya buat long term ya itu udah tinggal merem lah menurut gua gitu. Dan hari ini tuh pembagian dividen BBCA kalau nggak salah. Congratulations buat yang dapat dividen. BNI udah, BCA udah, BRI nanti next dividen final, BMRI juga gitu. Jadi ya itu sih menurut gue ya. Berarti commodity, consumer goods, banking. Yes. Kalau gitu kita masuk lebih detail. Favorit di masing-masing sektor. Oke. Nih tapi disclaim dulu kali ya. Jadi bukan pom-pom. Kan favorit. Favorit ya. Jadi tetap do your own research ya, teman-teman ya. Jadi gue ngelihat mungkin kalau di sektor bank ya, mungkin kalau big bank gue suka BRI sebenarnya. Kenapa? Satu, selain harganya juga murah. Kedua, BRI ini udah recover lah. Jadi selama 1 tahun 2 tahun terakhir, BRI kan ya as we know kinerjanya melambat. Tahun lalu turun karena kreditnya melambat dan cadangan CKPN-nya tinggi gitu kan. Nah, tapi di 2026 at least dari laporan yang kita bisa lihat sampai dengan 2 bulan sampai bulan Februari itu udah mulai menunjukkan perbaikan gitu. Terus kemudian BRI juga udah mulai bermain ke segmen yang lebih sehat juga which is adalah corporate. Jadi SME tetap jadi backbone tapi dia juga diversify ke corporate yang which is itu akan menciptakan stream of revenue baru dan kualitas kredit yang lebih sehat gitu. Jadi arahnya ke sana. Dividen in terms of dividen 8, 9, 10% I think more than enough kalau misalkan kita bandingkan dengan FR atau obligasi yang 6 sampai 7%. Plus ada potensi capital gain. Nah, cuman jangan hanya di big bank menurut gua. Nah, banyak orang yang salah kaprahnya adalah invest bank ya di big bank aja. Padahal misalkan kalau misalkan kita bisa perluas lagi pilihannya, masih ada kayak bank syariah, masih ada kayak bank digital, masih ada kayak bank KBMI 1, ya itu juga nggak kalah menariknya gitu. Jadi ada banyak pilihan lah sebenarnya kalau di bank. Contoh gitu. dong satu. Kalau misalkan di KBMI 1 ya. Misalkan kayak BGTG, Bank Ganesha. Itu juga menarik menurut gua. Kenapa? Karena BGTG itu menariknya di tengah tahun lalu Big Bang itu melambat.
bank KBMI 1 seperti BGTG ini justru cepat kenaikan profitnya, Bro. Tahun 2021 seingat gua mereka baru 2 miliar labanya. Tahun 2025 kemarin 250 sekian miliar. Ya kan? Itu sejak diambil alih oleh Equity Global Investment, Bro, gitu. Jadi ada ya perombakan restrukturisasi lah segala macam. Ya mereka growing fast in the last 4 or 5 years gitu loh. Nah, itu juga menurut gue bisa jadi pilihan gitu. Kalau di syariah mungkin BTPS juga menarik gitu. Story-nya juga sama ya, story turnaround juga gitu. Kalau di consumer ya, mungkin gue bisa lihat misalkan kayak atau gue bisa ini Eral. Nah, Eral juga ini kan punyanya Era Jaya Group ya. Nah, yang gue suka adalah mereka ini bermain di segmen yang premium, which is tadi tidak terlalu terdampak dengan ekonomi yang melemah. Ya, jadi sebenarnya mereka punya duit nih, konsumen yang menengah ke atas, cuman mereka lagi nahan-nahan aja karena perang ini. Tapi kalau misalkan skenario 1 tadi terjadi, ya mereka akan dengan lebih mudah untuk mengeluarkan duit. Apalagi sekarang kalau kita bicara menengah ke atas tuh udah bukan ngomongin lagi sandang pangan papan, udah ngomonginnya lifestyle. Dan ini yang dijual oleh Eral. Gitu loh, mulai dari padel lah, mulai dari sports lah, mulai dari minuman kekinian lah, mulai dari macam-macam gitu loh. IT ya segala macam. Nah, itu yang mereka jual gitu. Sorry, gue potong, Eral ya, bukan eranya ya. Kalau gue lebih ke Eralnya, kalau eranya lebih ke gadget ya kan, iBox, Erafone. Itu kan juga premium ya sebenarnya. Betul. Nah, cuman secara growth-nya itu menurut gue akan lebih besar ke depannya adalah ke segmen lifestyle-nya. Gitu, makanya era lifestyle gitu. Nah, kemudian ada Xpeng juga 2025 kemarin udah mulai masuk tapi belum full consolidated. Nah, baru full consolidated itu di 2026 ini, itu juga akan jadi growth of source of growth yang baru buat si Eral menurut gua gitu loh. Terus apa lagi tadi? Consumer goods baru 1. Consumer goods baru satu aja lah, nggak usah banyak lah. Commodity. Ya kalau misalkan satu lagi mungkin saingannya MAPA. Ya, itu tinggal dipilih aja tuh mana yang lebih menarik gitu kan, Eral sama MAPA. Tapi intinya sama, main di segmen premium. Commodity ya. Commodity mungkin kalau kayak batu bara, ADI juga menarik ya kan. Karena in terms of dividend, in terms of dia punya portfolio batu baranya juga lebih ramah lingkungan, environmental segala macam, cost juga efisien, stripping cost rendah, ya itu menarik sih. ADI gitu kan. CPO mungkin, nah ini CPO kayaknya udah pada tinggi-tinggi sih sebenarnya teman. Karena belakangan ini turun, mungkin some of big names kayak TAPG, atau kalau mau yang lebih smaller names itu ada misalkan kayak CSRA. Itu menurut gue ya sama menariknya lah, itu tinggal dipilih aja lah kalau CPO gitu. Itu sih. Nikel ya mungkin ya, ini mungkin harus agak sedikit sabar, misalkan kayak NCKL. Cuman ini memang tipikal saham yang memang harus sedikit sabar. Jadi dia bukan yang dar gitu, tapi emang ya slowly but sure lah gitu. Ya itu mungkin beberapa yang bisa diteliti lebih jauh gitu. Jujur bro, sosmed lu salah satu yang gue follow dan gue pasang notification. Kenapa? Karena kayak bahkan story lu satu lumayan terupdate ya dengan kayak situasi terkini lah, dan kedua lu selalu masukin penjelasan ini lagi terjadi apa dan kenapa terjadi dan efeknya bakal seperti apa ya. Salah satu yang menurut gua lu bagiin secara gratis juga di sosmednya. Buat teman-teman please follow Rifan Kurniawan ya. Dan menurut gua metode lu analisa gua suka gitu ya. Kayak mungkin boleh di-share ke teman-teman kayak gimana sih cara lu analisa, dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih lagi gimana gitu. Jadi
gua analisanya itu lebih ke kualitatif dan kuantitatif itu gua combine sebenarnya. Jadi kalau kayak kualitatif itu ya kita lihat growth story perusahaannya seperti apa, kemudian apa namanya manajemennya juga seperti apa. Nah itu gua combine juga dengan kuantitatifnya. Nah kalau di kuantitatif itu ada laporan keuangan dan yang paling penting itu sebenarnya ada yang membedakan tuh namanya valuasi, bro. Nah ini penting menurut gua valuasi ini. Kenapa? Karena gini, di tengah misalkan kayak kemarin nih saham turun, orang pasti bingung mana yang harus gua average down, mana yang harus gua hold aja, mana yang sebenarnya harus gua cut loss. Semuanya turun. Nah, yang membedakan itu menurut dan mana yang berpotensi untuk rebound lagi. Nah, menurut gue yang membedakan itu ada satu faktor namanya valuasi. Contoh misalkan gini, kalau misalkan perusahaan yang tadinya harganya 10.000 turun ke 7.000, wah udah turun 30% nih. Tapi di harga 7.000, let's say masih over value. Ketimbang misalkan perusahaan B yang mungkin turunnya cuma 15-20%, tapi sebenarnya dia under value. Nah, over value atau under value ini nggak bisa hanya dilihat dari harga nominal pasar. Ya, perlu kita hitung yang namanya nilai intrinsiknya. Nah, nilai intrinsik ini bisa dilihat di mana? Itu kita perlu hitung. Ya, dengan metode DCF, discounted cash flow, atau metode dividend discounted model, atau metode EPS growth, atau metode SOTS. Ada banyak metode yang bisa kita hitung untuk menghitung si nilai intrinsik sebuah saham ini. Nah, momen sekarang menurut gue itu pas. Kenapa? Karena saham terdiskon. Nah, jadi kita perlu hitung saham mana yang secara nilai intrinsiknya itu sekarang jauh di atas harga pasar sekarang. Ya, kalau misalkan kita bisa dapat margin of safety 50%, kita kemungkinan bisa dapat beggar 100%. Ya, jadi itu kita perlu hitung nilai intrinsik namanya. Nah, kebetulan mungkin di bulan April ini, tanggal 25 dan 26 April, gue ada kelas yang namanya itu valuation class. Nah, jadi valuation class ini sesuai dengan namanya itu spesifik ngomongin soal valuasi, di mana kita bisa menghitung sebuah harga nilai intrinsik sebuah saham dari berbagai metode yang tadi sempat gue mention beberapa di antaranya. Nah, ini bukan kelas teori ya, by the way, bro, karena apa namanya sesuai dengan namanya valuation class ini kita akan full praktek. Jadi akan full hitung-hitungan dan ya gue akan ngajarin juga ke teman-teman peserta gimana cara menghitung nilai intrinsik untuk saham perbankan, gimana cara kita ngitung nilai intrinsik untuk saham batu bara, gimana menghitung nilai intrinsik untuk saham consumer, untuk properti dan lain sebagainya, karena metodenya beda-beda gitu. Nah, kalau kita bisa mengetahui nilai intrinsik saham ini berapa, ya kan, kita bisa lebih tenang dalam investasi dan kita bisa expect kira-kira kita bisa dapat return berapa nih di saham ini. Nah, itu yang penting menurut gua. Gitu. Nah, jadi di 25 dan 26 April ini gua akan bikin. Itu 2 hari, Bu. Gitu. Dan itu apa namanya sekarang yang tersedia secara online-nya saja. Gitu. Kalau yang offline sebenarnya udah sold out gitu. Jadi mungkin kalau misalkan emang teman-teman pengen belajar lebih dalam ya, cari saham-saham yang potensial multi-bagger, ya itu valuation class ini cocok gitu, karena nanti kita di end of session juga kita akan ada sesi stock pick juga gitu. Ntar kita taruh linknya di podcast ini juga ya. Boleh. Terakhir bro, to close berpenutup, ada yang nanya kayak gini, kan di bursa kita itu ada 900 lebih saham ya, kayak, dan kita mau pilih nih mana yang mau kita cek valuasinya, mana yang mau kita gali intrinsic value-nya, dan mau kita pelajari growth story-nya. How to pick, misalnya 5 dari 900 ini mana yang kita mau pelajari, itu gimana caranya? Kalau gue melakukan pendekatan namanya top down. Jadi dari 900 ini itu kan terdiri dari, kalau gue nggak salah itu ada 60 sektor, sektor dan subsektor. Nah, dari 60 ini kita lihat dulu nih makronya seperti apa. Contoh nih, misalkan kalau kita lihat dengan relevansi dengan kondisi sekarang, satu ya arah suku bunga sebenarnya masih turun. Berarti kita harus berpikir nih,
sektor apa yang kira-kira akan diuntungkan atau beneficiaries dari penurunan suku bunga. Ya contoh misalkan tadi kayak perbankan, kemudian juga misalkan properti, itu satu. Kemudian yang kedua adalah perbaikan daya beli. Nah, itu kita bisa lihat tadi yang sempat gue mention indeks keyakinan konsumen di 127. Berarti sebenarnya orang punya duit nih dan mau keluar duit sekarang. Berarti kan itu kita bisa mengerucut lagi ke sektor consumer. Ya, cuman consumer kan ada yang main di premium, ada yang main di segmen bawah. Gue lebih prefer ke yang segmen premium. Ya. Terus kemudian relevansinya dengan perang. Nah, kalau relevansinya dengan perang apa? Komoditas. Nah, berarti kan dari tiga tema besar ini kita bisa ambil let's say misalkan tadi kayak 4, 5 atau maksimal misalkan 6 sektor yang yang kita believe nih ini bakal outperform. Sisanya itu kita bisa exclude. Nah, itu kan udah mengerucut tuh dari 950-an mungkin hanya tersisa 50 saham. Itu udah PR-nya udah jauh lebih berkurang. Ya tinggal ditambah lagi misalkan kalau kita ada waktu ya kita lakukan analisa bottom up. Nah, bottom up ini memang kita perlu cari informasi lebih dalam gitu ya, dan itu ya what me and my team do the job gitu loh. Ya cari informasi segala macam, kira-kira ada yang mau ekspansi atau apa segala macam. Nah, itu sih gue combine kedua itu, Bro. Gitu. Siap-siap menjawab ya, harusnya teman-teman yang nanya ini gitu ya. Selalu seru ngobrol sama lu, Bro, ya. Thank you. A lot of insights dan nggak pelit ilmu. Sharingnya banyak. So kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Siap. Hopefully di Q2 di saat best scenario udah terjadi. Amin. Thank you. Siap. Vocnomics.